Keluaran 31:1-18, ILT 3, dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, lihatlah, aku telah memanggil nama Bezalil anak Uri anak Hur, dari suku Yehuda. Dan aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat, dan dengan pengertian, dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan, untuk merencanakan berbagai rancangan, untuk bekerja dengan emas, dan dengan perak, dan dengan tembaga, dan dalam mengasah batu permata untuk penatahannya, dan dalam ukir-ukiran kayu untuk mengerjakannya dengan segenap keterampilan. Juga aku, lihatlah, aku telah menyandingkan dengannya Aholiab anak Ahisamah, dari suku Dan, bahkan ke dalam hati setiap orang yang berhikmat hatinya, aku telah mengaruniakan hikmat, dan mereka akan melakukan segala yang telah aku perintahkan kepadamu, yaitu kemah pertemuan dan tabut kesaksian, dan tutup pendamaian yang ada di atasnya, dan segala perkakas kemah itu, dan meja dan perkakas-perkakasnya, dan kaki pelita emas dan segala perkakasnya, dan mezbah dupa, dan mezbah persembahan bakaran dan seluruh perkakasnya, dan bejana dan alas tumpuannya, dan pakaian yang dipintal, baik pakaian kekudusan bagi Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam, dan minyak urapan dan dupa wewangian untuk kekudusan. Sebagaimana semua yang telah aku perintahkan kepadamu, haruslah mereka buat. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, dengan mengatakan, dan engkau, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku, sebab, itulah tanda antara aku dan kamu, bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku, Yahwe, menguduskanmu. Dan haruslah kamu memelihara sabat itu, karena itu kudus bagimu. Siapa yang mencemarkannya, dia harus dihukum mati. Sebab, setiap orang yang melakukan pekerjaan di dalamnya, maka dia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsanya. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat, adalah perhentian kudus bagi Yahwe. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, haruslah dia mati dibunuh. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi-generasi mereka, suatu perjanjian untuk selamanya. Inilah suatu tanda untuk selamanya antara aku dan Bani Israel, sebab, 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti dan menyegarkan diri. Dan dia memberikan kepada Musa, setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai, kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Keluaran pasal 32 ayat 1-35. Dan umat itu melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung, dan umat itu datang kepada Harun, lalu mereka berkata kepadanya, bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Dan Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Lalu ia mengambil dari tangan mereka, dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi, hari raya bagi Yahwe. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi sekali, lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Dan umat pun duduklah untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersukaria. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan. Dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkurban kepadanya dan berkata, inilah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Dan sekarang tinggalkanlah aku sendirian, dan biarlah murkaku tersulut terhadap mereka,
dan aku akan membinasakan mereka, tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Dan Musa pun memohon dengan sangat di hadapan Yahweh, Elohimnya, dan berkata, "Mengapakah Yahweh, murkamu tersulut terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang-orang Mesir akan berkata sambil mengatakan, dengan niat jahat dia telah membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka di atas permukaan bumi ini? Berbaliklah dari nyala murkamu dan menyesallah atas yang jahat terhadap umatmu. Ingatlah akan Abraham, akan Ishak, dan akan Israel, hamba-hambamu, yang kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan engkau telah berfirman kepada mereka, Aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan seluruh negeri ini yang telah kukatakan akan kuberikan kepada keturunanmu, juga akan mereka miliki untuk selamanya. Dan Yahweh akan menyesal atas yang jahat yang telah dia firmankan untuk melakukannya pada umatnya." Dan Musa pun berpaling, lalu turun dari gunung itu, dan 2 loh kesaksian itu pada tangannya. Loh-loh itu bertuliskan pada kedua sisinya, dari sebelah sini dan dari sebelah sana, keduanya bertuliskan. Dan loh-loh itu adalah karya Elohim, dan tulisan itu adalah tulisan Elohim, itulah yang terukir pada loh-loh itu. Dan Yosua mendengar suara umat itu dalam teriakan mereka, lalu berkatalah dia kepada Musa, suatu suara peperangan di perkemahan. Tetapi dia menjawab, bukanlah suara yang menyerukan kekuatan, bukan pula suara yang menyerukan kelemahan. Aku sedang mendengar suatu suara yang bernyanyi. Dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu, dan melihat anak lembu tuangan dan tari-tarian, dan tersulutlah amarah Musa. Lalu ia melemparkan loh-loh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Dan dia mengambil anak lembu tuangan yang telah mereka buat itu, lalu membakarnya dengan api dan menggilingnya hingga menjadi halus, lalu menaburkannya di atas permukaan air, dan menyuruh Bani Israel meminumnya. Dan berkatalah Musa kepada Harun, "Bangsa ini telah berbuat apa kepadamu, sehingga engkau telah mendatangkan dosa yang besar atas mereka?" Dan Harun pun menjawab, "Janganlah amarah tuanku tersulut. Engkau mengetahui bangsa ini, bahwa mereka memang jahat. Dan mereka berkata kepadaku, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami karena sekarang ini, Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah menimpanya. Dan aku berkata kepada mereka, siapa mempunyai emas haruslah menanggalkannya, dan mereka memberikan kepadaku, dan aku pun melemparkannya ke dalam api, lalu keluarlah anak lembu itu. Dan Musa melihat bangsa itu, yang lepas kendali karena Harun telah membiarkannya lepas, sehingga menjadi cemoohan di antara para penentangnya. Dan berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh? Kepadakulah, dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Dan berkatalah dia kepada mereka, beginilah Yahweh, Elohim Israel, berfirman, setiap orang, sandanglah pedangnya pada pinggangnya. Berjalanlah ke sana kemari dari pintu ke pintu dalam perkemahan, dan bunuhlah masing-masing saudaranya, dan masing-masing temannya, dan masing-masing tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Musa. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Dan berkatalah Musa, pada hari ini tahbiskanlah tanganmu hari ini bagi Yahweh sehingga membawa berkat bagimu, karena pada hari ini setiap orang melawan anaknya dan melawan saudaranya. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa, dosa yang besar. Dan sekarang aku akan pergi kepada Yahweh, barangkali aku dapat mengadakan pendamaian untuk dosamu. Dan Musa kembali kepada Yahweh dan berkata, ya, bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar. Dan mereka telah membuat bagi diri mereka ilah-ilah dari emas. Dan sekarang, apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Dan sekarang, pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kukatakan kepadamu, lihatlah, malaikatku akan berjalan di depanmu, dan pada hari aku melawat, maka aku akan memperhitungkan dosa mereka atas mereka.
Dan Yahwe menulahi umat itu karena mereka telah membuat anak lembu itu yang telah Harun buat. Keluaran pasal 33 ayat 1-23. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan." Dan bangsa itu mendengar ucapan menakutkan itu, dan mereka pun menjadi berduka dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada suatu waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu, dan aku akan membinasakanmu. Dan sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu, maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu." Dan dari gunung Horeb, Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Dan Musa mengambil kemah, lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Dan terjadilah, siapa yang mencari Yahwe, dia harus pergi ke kemah pertemuan, yang di luar perkemahan. Dan terjadilah, apabila Musa pergi ke kemah itu, seluruh bangsa itu bangkit dan berdiri, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan pandangannya sampai masuknya ke dalam kemah itu. Dan terjadilah, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, tiang awan itu akan turun dan berdiri di pintu kemah itu, dan berbicaralah dia dengan Musa. Dan seluruh bangsa itu akan melihat bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemah, lalu bangkitlah seluruh bangsa itu, dan mereka pun bersembah sujud masing-masing di pintu kemahnya. Dan Yahwe akan berfirman kepada Musa muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya, lalu ia pun kembali ke perkemahan, dan yang melayani dia, Yosua anak Nun, seorang pemuda, tidak beranjak dari tengah-tengah kemah itu. Dan berkatalah Musa kepada Yahwe, "Lihatlah, engkaulah yang berfirman kepadaku, berangkatkanlah bangsa ini. Namun engkau belum menyatakan kepadaku, siapa yang akan engkau utus bersamaku, meski engkau telah berfirman, aku telah mengenalmu dengan nama, dan di mataku engkau bahkan telah beroleh kemurahan. Dan sekarang aku mohon, sekiranya aku mendapat kemurahan di matamu, aku mohon nyatakanlah jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau sehingga aku dapat beroleh kemurahan di matamu, dan perhatikanlah bahwa bangsa ini adalah umatmu." Lalu dia berfirman, "Kehadiranku akan menyertai dan akan memberikan ketenteraman kepadamu." Dan dia berkata kepadanya, "Jika bukan kehadiranmu yang menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Dan, dengan apakah kemudian hal itu dapat diketahui, bahwa aku telah beroleh kemurahan di matamu, aku dan umatmu, jika bukan karena engkau berjalan bersama kami, maka kami, aku dan umatmu, dapat dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini?" Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Bahkan perkataan ini, yang telah engkau katakan, aku akan melakukannya, karena engkau telah beroleh kemurahan di mataku, dan aku telah mengenal engkau dengan nama." Dan dia berkata, "Aku mohon, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku." Dan dia berfirman, "Aku akan membuat seluruh kebesaranku lewat di hadapanmu, dan aku akan berseru dalam nama Yahwe di hadapanmu. Dan aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa akan kutunjukkan kemurahan, dan aku akan merahmati kepada siapa akan kurahmati." Dan dia berfirman, "Engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup." Dan berfirmanlah Yahwe, "Lihatlah, ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Dan akan terjadi, saat kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas, dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Lalu aku akan menarik telapak tanganku, dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat." Keluaran pasal 34 ayat 1-35. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu seperti yang terdahulu,
dan aku akan menulisi loloh itu dengan perkataan yang ada pada loloh yang terdahulu, yang telah engkau pecahkan. Dan bersiaplah pada pagi hari, dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai. Dan tempatkanlah dirimu di sana, di hadapanku, di puncak gunung itu. Dan tidak seorang pun boleh naik bersamamu dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu, juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu. Dan dia pun memahat 2 loh batu itu, seperti yang terdahulu. Dan Musa bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai, seperti yang telah Yahwe perintahkan, dan dia pun membawa 2 loh batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahwe di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahwe. Dan lewatlah Yahwe di depannya dan berseru, Yahwe. Yahwe, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih serta setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Dan bergegaslah Musa, lalu bersujud ke tanah dan menyembah. Dan dia pun berkata, jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, ya Tuhan, aku mohon, berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab, inilah bangsa yang tegar tengkuk, dan ampunkanlah atas kesalahan kami dan atas dosa kami, dan milikilah kami ini. Dan dia pun menjawab, sesungguhnya aku akan membuat perjanjian di depan seluruh bangsamu, aku akan melakukan keajaiban, yang belum pernah tercipta di seluruh bumi ini dan di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa yang engkau ada di tengah-tengahnya, dia akan melihat karya Yahwe, sebab, apa yang ditakuti, itulah yang akan aku lakukan bersamamu. Peganglah olehmu apa yang akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Jagalah dirimu sendiri. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri yang akan engkau masuki. Janganlah itu menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebab, kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka, dan kamu harus merobohkan patung-patung mereka, dan kamu harus menghancurkan tiang-tiang berhala mereka. Sebab, kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahwe yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu, agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu dan mereka berzina di hadapan ilah-ilah mereka dan memberi kurban kepada ilah-ilah mereka, dan seseorang mengundang engkau dan membuat engkau makan dari kurban mereka. Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan ilah-ilah mereka, dan mereka berzina dengan anak-anak lelakimu di hadapan ilah-ilah mereka. Janganlah engkau membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Haruslah engkau merayakan hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang telah ditetapkan, pada bulan Abib, sebab, pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Setiap yang pertama kali membuka kandungan adalah kepunyaanku, dan semua yang jantan dari ternakmu, yang pertama lahir, lembu atau kambing domba, juga keledai jantan yang pertama kali lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Dan jika engkau tidak menebusnya, maka engkau harus mematahkan lehernya. Setiap anak laki-lakimu yang sulung, engkau harus menebusnya, dan janganlah mereka terlihat hampa di hadapanku. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Pada musim membajak dan musim menuai pun engkau harus berhenti. Dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu, hasil pertama panen gandum, dan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahwe, Elohim Israel. Sebab, aku akan menghalaukan bangsa-bangsa dari hadapanmu, dan memperluas wilayahmu, dan tidak seorang pun akan menginginkan negerimu, pada saat engkau pergi untuk memperlihatkan diri di hadapan Yahwe, Elohimmu, 3 kali dalam setahun. Janganlah engkau mempersembahkan darah kurbanku di atas yang beragi, dan kurban perayaan Paskah janganlah bermalam hingga pagi hari. Yang terbaik dari hasil pertama ladangmu, haruslah engkau bawa ke bait Yahwe,
Elohimmu. Janganlah mengolah anak kambing dalam susu induknya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan dia berada di sana bersama Yahwe selama 40 hari 40 malam lamanya, dia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menulis di atas loloh itu perkataan perjanjian, 10 perintah. Dan terjadilah, ketika Musa turun dari gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian di tangan Musa, dan dia turun dari gunung itu, dan Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Dan Harun dan seluruh Bani Israel melihat Musa, dan lihatlah, kulit wajahnya bercahaya, dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Dan Musa pun berseru kepada mereka, dan Harun dan seluruh pemimpin di dalam jemaat itu, datang kepadanya, dan Musa pun berbicara kepada mereka. Dan sesudah itu, seluruh Bani Israel datang mendekat, dan dia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahwe firmankan kepadanya di Gunung Sinai. Dan setelah Musa selesai dari berbicara dengan mereka, lalu ia memasang selubung di wajahnya. Dan ketika Musa datang di hadapan Yahwe untuk berbicara dengannya, dia harus menyingkirkan selubung itu sampai dia pergi keluar. Lalu ia keluar dan berbicara kepada Bani Israel tentang apa yang diperintahkannya. Dan Bani Israel melihat wajah Musa bahwa kulit wajah Musa bercahaya. Dan Musa menutupkan kembali selubung itu di wajahnya sampai dia masuk untuk berbicara dengannya. Keluaran pasal 35 ayat 1-35. Dan Musa mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel, dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahwe perintahkan untuk mereka lakukan. 6 hari haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ketujuh adalah kudus bagimu, yakni Sabat, perhentian bagi Yahwe. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ia harus dihukum mati. Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Dan Musa berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel, dengan mengatakan, inilah hal yang telah Yahwe perintahkan, dengan mengatakan, ambillah dari antaramu persembahan hunjukan bagi Yahwe, setiap orang yang tergerak hatinya haruslah membawanya, suatu persembahan hunjukan bagi Yahwe, emas, dan perak, dan tembaga, dan benang nila, dan ungu, dan kirmizi, dan lenan halus, dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit ikan lumba-lumba, dan kayu akasia, dan minyak untuk penerangan, dan rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wewangian, dan batu krisopras, dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Dan setiap orang yang berhikmat hatinya di antara kamu biarlah datang dan mengerjakan semua yang telah Yahwe perintahkan, tabernakel itu, kemahnya dan tudungnya, pengait-pengaitnya, dan papan-papannya, dan palang-palangnya, tiang-tiangnya, dan alas-alas tumpuannya, tabut, dan tongkat-tongkat pengusungnya, tutup pendamaian, dan tabir tirai, meja, dan tongkat-tongkat pengusungnya, dan segala perkakasnya, dan roti sajian, dan kaki pelita untuk penerangan, dan segala perkakasnya, dan lampu-lampunya, dan minyak untuk penerangan, dan mezbah dupa, dan tongkat-tongkat pengusungnya, dan minyak urapan, dan dupa wewangian, dan tirai pintu sebagai pintu masuk tabernakel, mezbah persembahan bakaran dan panggangan tembaga yang ada padanya, tongkat-tongkat pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya, layar-layar pelataran, tiang-tiangnya dan alas-alas tumpuannya, dan tirai gerbang pelataran, patok-patok tabernakel, dan patok-patok pelataran, dan tali-talinya, dan pakaian yang dipintal untuk melayani kekudusan, baik pakaian kekudusan bagi Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam. Dan pergilah seluruh jemaat Bani Israel dari hadapan Musa. Lalu datanglah mereka, setiap orang yang mengangkat hatinya dan setiap orang yang berkobar rohnya membawa persembahan hunjukan bagi Yahwe untuk pekerjaan kemah pertemuan, dan untuk segala pelayanannya, dan untuk baju kudus itu. Dan datanglah mereka, pria-pria bersama wanita-wanita, setiap orang yang murah hati, mereka membawa gelang, dan anting-anting, dan cincin, dan perhiasan emas, segala macam perkakas emas, dan setiap orang yang mengayun-ayunkan persembahan ayunan dari emas kepada Yahwe, dan setiap orang yang padanya didapati benang nila, dan ungu, dan kirmizi, dan lenan halus, dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah,
dan kulit lumba-lumba, mereka datang membawanya. Setiap orang membawa persembahan hunjukan dari perak dan tembaga, mereka membawa persembahan hunjukan itu kepada Yahwe, dan setiap orang yang padanya didapati kayu akasia untuk segala pekerjaan pelayanan itu, mereka datang membawanya. Dan setiap wanita yang berhikmat hatinya, mereka memintal dengan tangannya lalu memasukkan benang pintal, yaitu benang nila dan ungu, kirmizi dan lenan halus. Dan semua wanita yang mengangkat hatinya, dengan keahlian mereka memintal bulu kambing. Dan para pemimpin membawa batu-batu permata krisopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod, dan untuk tutup dada, dan rempah-rempah, dan minyak untuk penerangan, dan untuk minyak urapan, dan untuk dupa wewangian. Setiap pria dan wanita Bani Israel yang berkobar hatinya untuk membawa sesuatu berkenaan dengan setiap pekerjaan yang telah Yahwe perintahkan untuk melakukannya dengan perantaraan Musa, mereka telah membawa persembahan sukarela bagi Yahwe. Dan berkatalah Musa kepada Bani Israel, sungguh Yahwe telah menunjuk kepada nama Bezalil anak Uri anak Hur, dari suku Yehuda, dan dia telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan hikmat, dan dengan pengertian, dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan, dan untuk merancang peralatan guna bekerja dengan emas, dengan perak, dan dengan tembaga, dan dalam mengukir batu-batu permata untuk menata dan dalam mengukir kayu, untuk bekerja dengan segala pekerjaan perancangan. Dan dia telah menaruh di dalam hatinya untuk mengajar, ia dan Aholiab anak Ahisamah dari suku Dan. Dia telah melimpahi mereka dengan hikmat yang dalam untuk mengerjakan setiap pekerjaan pemahat, dan yang merancang dan yang merenda berbagai warna dengan benang nila dan dengan benang ungu, dengan benang kirmizi dan dengan lenan halus, dan yang menyulam, yang melakukan setiap pekerjaan, dan yang merancang segala peralatan.